Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk membahas soal-soal CPNS dan P3K pada tahun 2024. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TWK HOTS bagian keempat ya, untuk materi tentang Undang-Undang 1945 dan Tata Perundang-undangan Republik Indonesia. Oke, sebelum saya mulai, saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang adalah titik-titik. A. Urgensi dan tujuan penyusunan. B. Sasaran yang ingin diwujudkan. C. Pokok pikiran. D. Jangkauan serta arah pengaturan. E. Subjek yang akan diatur. Oke, ini konsepsi pengaturan rancangan undang-undang ya. Kita langsung bahas untuk jawabannya. Oke, dalam konsepsi pengaturan undang-undang ini ada 4 ya. Yang pertama, urgensi dan tujuan penyusunan. B. Sasaran yang ingin diwujudkan. C. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur. Dan D. Jangkauan serta arah pengaturan. Dari pilihan jawaban tersebut yang tidak termasuk dalam konsepsi pengaturan undang-undang rancangan undang-undang ini itu adalah yang mana? Yang E. Subjek yang akan diatur ya, subjek yang akan diatur, karena dalam di sini itu objek yang akan diatur. Kalau di pilihan subjek yang diatur. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita langsung untuk soal selanjutnya. Dalam Tata Aturan Perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah titik-titik. A. Perpu. B. Perda. C. Perpres. D. Peraturan pemerintah. E. Hukum adat. Oke, ini ditanyakan mengenai perundang-undangan yang menempati posisi terbawah. Oke, kita langsung bahas ya. Nah, ini untuk jawabannya itu yang B ya. Oke, tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur oleh ketetapan MPRRS ya. Ini nomornya, kemudian diperbarui ya pada tahun 2000 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki, berarti urutan mengenai perundang-undangan. Oke, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai posisi pertama atau tertinggi. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden atau perpres ya. Kemudian yang kelima, peraturan daerah. Oke, peraturan daerah. Ini peraturan daerah itu meliputi daerah provinsi itu oleh DPR provinsi bersama gubernur. Kalau daerah kabupaten itu DPRD untuk kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Dan yang terakhir adalah peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Oke, di sini tadi jawabannya adalah Perda ya. Kalau berdasarkan ini ada Perpu, Perda, Perpres, peraturan pemerintah, hukum adat. Nah, hukum adat ini tidak termasuk dalam hierarki atau tata aturan perundang-undangan ya. Jadi kalau urutan yang paling rendah atau terbawah itu adalah Perda kalau berdasarkan pilihan ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini. Kecuali. Kecualinya ya. A. Bersifat mengikat. B. DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. C. Dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
D. Aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional. E. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Oke, langsung jawabannya ya. Nah, di sini jawabannya itu adalah A. Nah, alasannya sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai berikut. Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Oke, berarti mengikat ya. Yang A berarti termasuk. Kemudian, maupun mengikat bagi setiap organ negara. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, memuat hak-hak asasi manusia, kemudian memuat norma-norma. Oke, di sini ada ya DPR. Kalau di sini sesuai perkembangan zaman ini ada ya. Kalau yang BDPR ini enggak ya, enggak ada ya di sini. Nah, ini memuat norma-norma ini perkembangan zaman nih. Serta ketentuan-ketentuan yang dapat harus dilaksanakan secara konstitusional. Ini ada ya pilihannya D. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Ini pilihan yang E. Berarti yang tidak termasuk adalah yang B, yang kecualinya ya. Oke, sudah jelas. Oke, kita langsung maaf ya, pilihannya jawabannya harusnya B. Maaf, di sini jawabannya A. Jadi ini harusnya jawabannya yang B ya. Oke, di sini tidak dijelaskan ya untuk DPR gitu ya, DPR. Oke, pertanyaan selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Mengatur lambang negara. 2. Berlaku tidak sempurna. 3. Adanya perlindungan HAM. 4. Berlaku untuk umum. 5. Mengatur perubahan Undang-Undang 1945 itu sendiri. Manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap Undang-Undang 1945. Jadi manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian ya. Oke, pilihannya ini. Oke, kita langsung bahas ya. Oke, jenis-jenis penilaian undang-undang nih 1945. Ada normatif, yaitu penilaian UUD berlaku secara pengenalan hukum. Ada nominal, yaitu penilaian undang-undang berlaku tidak sempurna. Dan ada semantik, yaitu penilaian terhadap undang-undang berlaku untuk umum. Nah, berarti ada berlaku untuk umum, kemudian berlaku tidak sempurna. Oke, berarti ada 2 dan nomor 2 ada 4. Kemudian pengenalan hukum. Oke, pengenalan hukum di sini nggak ada ya, berarti yang paling tepat adalah yang nomor 2 dan 4. Berarti pilihan jawabannya adalah yang D, berlaku tidak sempurna dan berlaku untuk umum ya. Oke, selanjutnya berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah A. Untuk mengembalikan Undang-Undang 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Untuk memperbarui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. C. Menciptakan era baru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. D. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak. E. Mempertegas sistem pemerintahan parlementer. Oke, tujuan diadakannya amandemen. Oke, nih. Maaf. Oke, tujuannya itu diadakan amandemen ini ada 5 ya. Yang pertama, untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi atau Supremacy Constitution, menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan asas hukum, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kalau yang ini liberalisme ya, yang A berarti bukan.
Kemudian kedua, untuk menyempurnakan aturan dasar tatanan negara. Oke, untuk memperbarui ini Maya bukan bukan menyempurnakan ya, ini memperbarui berarti kurang tepat. Kemudian menciptakan era baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Nah, ini sesuai ya untuk pernyataan yang pilihan yang C. Berarti jawabannya itu adalah yang C ya. Kemudian yang D, menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dan kebutuhan bangsa jika mendesak, ini ya, ada kata jika mendesaknya, ini kurang tepat. Dan yang terakhir, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer ya. Oke, berarti ya jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945 kecuali, ini kecualinya ya. Ada beberapa pasal nih. Oke, yang A, pasal 5 ayat 1 berbunyi, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi, Presiden berhak mengajukan rancangan. Yang B, pasal 20 ayat 1, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian pasal 26 ayat 26 berbunyi, oke, di sini untuk pilihan jawabannya ya, ini berbeda pasal ya. Nah, berarti yang perlu diingat untuk tips menjawab ini, kita perlu mengingat pasalnya aja sebenarnya kalau berbeda pasalnya gitu di sini. Oke. Ini banyak ya, ada pilihan yang D itu pasal 7, ada yang 14, ini ada pasal 14 untuk pilihan yang E ya. Oke. Di sini ada beberapa perubahan nih. Oke, pasalnya untuk pasal 5 ini, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Diubah, Presiden berhak mengajukan rancangan. Berhak mengajukan, oke. Oke, ini yang nomor 1 ya. Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Oke. Oke, yang kedua, pasal 7 berbunyi, Presiden Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Oke, di sini kurang diperjelas ya. Nggak ada ya. Oke, yang pasal 7-nya ini, dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini benar ya, benar. Oke, yang A tadi benar. Ini yang berarti yang D juga benar. Oke, selanjutnya yang ketiga itu pasal 14. Ya, ini Presiden memberi gradasi amnesti, abolisi, rehabilitasi. Menjadi Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Oke. Ini pasal 14 ya. Kita cek pasal 14 pilihan yang E. Presiden memberikan gradasi rehabilitasi. Oke, ini betul ya. Oke. Dan berarti yang salahnya itu adalah yang C, pasal 26. Di sini tidak ada pasal yang diubah untuk pasal 26 ya. Oke, berarti yang kecualinya yang salahnya itu adalah yang C. Ya, udah tepat. Jadi sebenarnya untuk menjawab ini kita perlu minimal gitu ya, minimal tahulah pasal-pasalnya dan ayatnya untuk perubahan atau amandemen dari undang-undang gitu. Minimal hafal itunya aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hasil terakhir dari amandemen UUD 1945 adalah A. Perubahan pasal 6A dan pasal 8. B. Terdiri dari 4 aturan peralihan. C. Terdapat subbab penjelasan pasal demi pasal. D. Terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Atau E. Terdiri dari 21 bab dan 73 pasal. Oke. Untuk jawabannya ini yang E ya. Nah, di mana hasil terakhir dari amandemen UUD 1945 adalah
Yang pertama pembukaan, kemudian batang tubuh, kemudian 21 bab, 73 pasal. Nah, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang ya, terdiri dari 21 bab dan 73 pasal. Oke, yang pilihan A, B, C, D itu kurang tepat ya. Oke, itu adalah hasil terakhir dari amandemen UUD 1945. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk pembahasan soal pada video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.